Bismillahirrahmanirrahim. Antara Fir'aun dulu dan Fir'aun sekarang. Suatu hari dalam majelis ilmu, Ustadz bertanya kepada jamaahnya, andai kita hidup pada zaman Fir'aun, kira-kira kita jadi pengikut siapa? Fir'aun atau Nabi Musa? Musa, jawab jamaah dengan kompak. Ustadz bertanya lagi, yakin? Yakin, jawab jamaah masih kompak. Ustadz melanjutkan, tapi yang membangun kota Mesir, Fir'aun. Yang bangun infrastruktur, juga dia. Yang bangun piramida, Fir'aun. Yang paling kaya, Fir'aun. Yang punya bala tentara banyak dan kuat, Fir'aun. Yang punya banyak pengikut, Fir'aun. Yang bisa memberi perlindungan dan jaminan, Fir'aun. Yang berkuasa, Fir'aun. Yang bisa menyediakan makanan dan minuman, Fir'aun. Yang bisa adakan hiburan, Fir'aun. Yang bisa buat pusat perbelanjaan, Fir'aun juga. Bahkan jika teknologinya sudah ada, mungkin kartu Mesir sehat dan kartu Mesir pintar juga dibuatnya. Sementara Nabi Musa, siapa dia? Hanya seorang pengembala kambing, bicara saja tidak fasih alias cadel, atau akibat pernah memakan bara api di waktu bayi. Hanya memiliki sebatang tongkat butut, masih yakin mau ikut Nabi Musa? Tanya Ustadz sekali lagi. Jamaah terdiam. Lalu Ustadz berkata lagi, kerjaan Nabi Musa hanya sebagai penjaga kambing, tiba-tiba mau mengajak kita menyeberangi lautan, tanpa memakai sampan, tanpa perahu, tanpa kapal. Apakah yakin kita mau ikut Nabi Musa? Tak satu pun jamaah berani menjawab. Semua tertunduk, diam 1000 bahasa. Sungguh, Fir'aun itu akan tetap ada hingga akhir zaman. Hanya saja berubah wajah dan bentuknya, juga namanya. Namun secara hakikat dia akan terus ada. Sebab sejarah akan berulang. Dan kita harus tetap yakin seyakinnya. Bismillah, Fir'aun dikalahkan oleh Musa karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Ustadz melanjutkan perkataannya, betapa sesungguhnya manusia zaman Fir'aun dan zaman sekarang tidak ada bedanya. Di zaman sekarang ini mayoritas semua tergila-gila pada harta, wanita, pangkat, jabatan, pujian, rayuan, al-wahan, cinta keduniawian. Siapapun yang akan terpilih itu sudah menjadi takdir atau sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tetapi Allah akan mencatat di mana kita berpihak. Belajarlah dari cicak dan burung pipit. Dahulu saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, datanglah burung pipit yang bolak-balik mengambil air dan meneteskan air itu di atas api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak yang melihatnya tertawa. Hai pipit, bodohnya yang kau lakukan itu. Paruhmu yang kecil hanya bisa menghasilkan beberapa tetes air saja. Mana mungkin bisa memadamkan api itu? Burung pipit pun menjawab, wahai cicak, memang tak mungkinlah aku bisa memadamkan api yang sebesar itu. Tapi aku tak mau jika Allah melihatku diam saja saat sesuatu yang Allah cintai dizolimi. Allah tak akan melihat hasilnya, apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak. Tetapi Allah akan melihat di mana aku berpihak. Cicak terus tertawa, dan sambil menjulurkan lidahnya, ia berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam agar cepat membesar. Memang tiupan cicak tak ada artinya, tak menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah melihat di mana cicak berpihak. Hikayat ini terjadi sekarang dan akan terus berulang saat Al-Quran dinistakan, surah azan dipermasalahkan, bendera tauhid dibakar, dan pembela agama dikriminalisasi. Aku bertanya padamu saudaraku, di manakah kau berpihak? Memang pilihanmu tak akan mengubah sedikit pun takdir Allah. Tapi Allah akan mencatat di mana kau berpihak. Berada di barisan mana dirimu? Siapa yang kamu dukung? Siapa yang kamu pilih untuk menjadi pemimpin? Ingat saudaraku, pilihanmu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Renungkanlah sejenak saudara muslimku. Semoga Allah menyatukan kita kelak di surganya. Amin.